Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Philadelphia. Kasih persaudaraan Philadelphia semakin dahsyat. Amin. Ya. Pagi ini saya akan berbicara tentang pilihan. Ya. Manusia hidup pasti mempunyai pilihan. Ada yang memilih makanan pedas, tapi ada yang memilih makanan yang manis. Amin. Banyak pilihan. Hidup ini banyak pilihan, hidup ini hanya banyak warna, maka itu hati-hati dengan satu pilihan. Ya, kita lihat Matius 7 ayat 12 sampai 14. Matius 7 ayat 12 sampai 14, firman Tuhan mengatakan demikian. Jalan yang benar, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatnya. Lanjut, klik. Kecil ya. Ya. Kita perhatikan dalam ayat yang ke-12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Ini adalah standar atau prinsip hidup yang ideal, saudaraku, yang diajarkan oleh kitab Taurat dan kitab para nabi. Karena inilah inti dari pengajaran Taurat dan para nabi. Artinya seperti ini, kalau dalam bahasa saya, jika orang lain harus melakukan atau harus berbuat baik kepada kita, maka kita pun harus berbuat hal yang sama. Amin. Itu adalah kehidupan yang ideal, betul nggak? Aku pengen kok dia tuh mengasihi saya. Ya. Kalau kita ingin dikasihi oleh dia, oleh mereka, konsekuensinya kita harus mengasihi. Itu adalah kehidupan yang ideal yang diajarkan Taurat dan para nabi. Nah, tetapi di sini dalam kasih karunia ini Tuhan mengajarkan lebih dari itu, Bapak Ibu. Kasih itu melebihi persoalan, kasih itu melebihi keadaan, kasih itu melebihi masalah. Amin. Meskipun orang itu tidak mengasihi kita, maka kita tetap mengasihi. Amin. Meskipun orang itu membenci kita, kita tetap mengasihi. Kasih itu tidak bisa digoncangkan dengan keadaan, tidak bisa dipengaruhi oleh situasi. Kasih Allah adalah tetap, amin, dan tetap, tidak pernah berubah. Ya. Di sini Tuhan ingin mengajarkan satu kehidupan bagi kita, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang Tuhan inginkan saudara dapatkan. Tuhan mengajarkan ada dua pintu di sini. Amin. Mengajarkan ada dua pintu. Tapi kita lihat dulu yang tadi, slide yang tadi Tiano kembali. Nah, kita lihat di sini. Sebelum saya masuk di sini, kita lihat. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Ini saya artikan yang pertama, kita yang harus memulai membangun relasi yang harmonis. Ya. Kalau orang lain ingin baik pada kita, ingin melakukan sesuatu pada kita, kita yang harus memulai lebih dulu. Amin. Kita harus memberikan contoh lebih dahulu bagaimana mengasihi, bagaimana berbuat baik, bagaimana hidup yang berkenan itu sendiri. Harus dimulai dari diri kita. Jangan menunggu orang lain mengasihi kita, tapi kita yang lebih dahulu melakukan tentang perbuatan yang baik itu. Kemudian yang kedua, memberikan teladan hidup yang penuh kasih, ya. Memberikan teladan hidup yang penuh kasih. Hidup kita ini bagikan suratan yang terbuka. Artinya apa? Kita ini bisa dibaca orang lain.
Orang Kristen tuh disoroti di mana-mana loh. Betul. Hidupnya dibaca. Salah sedikit dipelintir nanti saudara. Maka hiduplah dengan baik supaya orang dapat membaca hidup kita, teladan hidup kita. Maka orang itu akan dapat mengasihi kita. Amin. Yang ketiga, supaya mereka melakukan hal yang sama kepada kita. Itu adalah inti dari pengajaran hukum Taurat dan para nabi, dan itu merupakan standar hidup yang ideal atau prinsip hidup yang ideal yang semua orang suka. Amin. Tapi saya katakan tadi bahwa Yesus mengajarkan lebih dari itu. Yesus mengajarkan lebih dari itu. Meskipun kau dilukai, meskipun kau disakiti, meskipun kau dibenci, engkau tetap harus mengasihi. Amin. Kasihilah musuhmu. Haleluya. Itu sulit karena itu adalah masalah hati. Masalah hati itu sulit. Saya pernah mengatakan tentang hukum Taurat, jika engkau ditampar pipimu atau yang satu berikan pipimu yang lain, gigi dagi gigi, mata ganti mata, itulah hukum Taurat. Tetapi kasih karunia Allah, kasih yang diajarkan Yesus adalah masalah hati, masalah perasaan. Gampang Bapak Ibu. Misalkan ya, saya ditampar orang lain, blok, tak tampar lagi balas, blok, puas bok hatiku, membales, betul kan? Tapi kalau masalah hati itu sulit. Coba kalau sudah dilukai orang lain, sembuhnya lama atau sebentar? Lama. Sembuhnya lama karena masalah hati. Tetapi Tuhan mengatakan, kasihilah mereka. Amin. Jangan simpan kebencian maupun luka hati di dalam hidupmu. Kasihilah mereka seperti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Nah, disinilah Tuhan mengajarkan kehidupan. Ada dua pintu yang harus kita pilih. Ada dua pintu yang harus kita pilih. Lanjutkan, Mas. Ya, lanjut. Pintu yang pertama adalah pintu yang sesak. Pintu yang sesak itu pintu yang sulit untuk dilalui. Dan Alkitab katakan tidak banyak orang yang suka dengan pintu itu. Karena pintu itu sulit untuk dilalui. Enggak apa-apa. Resiko kalau khotbah jalan-jalan tuh kayak gitu itu. Saya orang yang nggak bisa diem masalahnya. Ya, amin. Kita lihat. Orang yang melalui pintu yang sesak, ini adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup di dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran itu harus adalah seorang yang taat. Ya, saya memang bukan ahli bahasa Yunani, tapi saya belajar tentang hal itu. Saya buka-buka berbagai buku, juga internet. Saya buka-buka apa sih artinya taat itu. Seperti itu. Dalam bahasa Yunani dikatakan apa? Hapa koe, penundukan diri. Ternyata taat itu penundukan diri. Jika kita ingin hidup di dalam kebenaran, langkah yang pertama adalah taat. Penundukan diri, menundukkan diri kepada Allah. Amin. Harus menundukkan diri kita kepada Allah. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tunduk. Melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita membaca beberapa tokoh-tokoh Alkitab, dia tunduk kepada Allah dan dia melakukan apa yang Tuhan mau.
meskipun itu hal-hal yang mustahil, meskipun itu hal-hal yang berat, dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Contoh, Nabi Nuh suruh membuat kapal di musim kering. Orang udan kon buat kapal yang dhuwur gunung, di atas gunung. Sesuatu yang mustahil. Orang mengatakan itu gila. Tapi Nuh melakukan apa yang Tuhan mau karena dia orang yang taat. Amin. Karena dia orang yang taat. Abraham disuruh berjalan di satu tempat di mana Tuhan belum berikan secara detail tentang tempat itu. Tapi dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Dia terus berjalan sampai mendapatkan tanah perjanjian itu. Ini adalah orang yang taat. Orang yang taat itu tidak pernah berbantah-bantah dengan Tuhan. Seperti seorang tentara, komandannya mengatakan ini siap, meskipun dalam hatinya takut, meskipun dalam hatinya khawatir, tetapi seorang prajurit harus selalu mengatakan siap. Amin. Laksanakan. Inilah prinsip yang diajarkan Tuhan jika kita ingin hidup di dalam satu kebenaran firman Allah. Kemudian yang kedua adalah setia. Dalam bahasa Yunaninya pistos. Artinya seseorang yang memegang teguh imannya. Setia. Jika kita ingin tetap hidup di dalam kebenaran, setia, memegang teguh iman kita kepada Tuhan. Amin. Tidak bergeser. Meskipun masalah, godaan, dan yang lainnya terjadi. Apalagi kita hidup di masa-masa yang penuh dengan godaan. Iblis selalu menawarkan daya pikat yang sangat menarik pada kita. Sangat menarik. Dan cara iblis itu sama dari dahulu sampai sekarang. Sama Bapak Ibu. Tidak berubah. Dia menawarkan sesuatu yang menarik supaya orang masuk di dalamnya yang akhirnya terikat oleh dosa itu sendiri. Hati-hati dalam hal ini. Hati-hati. Amin. Banyak godaan yang ditawarkan. Banyak orang-orang percaya dengan mudahnya menjual imannya demi keinginannya. Itu sangat disayangkan. Kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita, keselamatan yang diberikan kepada kita itu harganya sangat mahal. Harganya adalah nyawa Yesus itu sendiri. Tapi banyak orang demikian mudahnya meninggalkan kasih karunia itu hanya demi keinginan, hanya demi target. Meninggalkan kasih Tuhan itu, meninggalkan imannya itu. Saya sungguh bangga terhadap tokoh-tokoh iman kita. Meskipun dalam segala persoalan, pencobaan, dia tetap memegang teguh imannya. Kita bisa melihat Daniel, kita bisa melihat Sadrak, Abednego, kita bisa melihat siapa lagi? Paulus, rasul-rasul. Dia tetap memegang teguh imannya meskipun nyawanya harus dikorbankan demi iman itu. Saya bangga. Saya bisa melihat bagaimana penderitaan mereka mempertahankan iman. Tapi imannya dia melebihi penderitaannya. Amin.
Iman mereka melebihi penderitaan mereka. Dia tetap setia sampai akhir. Ya. Kemudian yang ketiga, rendah hati. Tapenos. Diartikan rendah sampai ke tanah. Rendah sampai ke tanah. Berarti paling rendah. Berserah diri dan bergantung kepada Allah. Ini adalah kehidupan seorang hamba. Amin. Yang sudah tidak memiliki hak-hak pribadinya lagi. Karena hak-haknya sudah diserahkan kepada tuannya. Mati hidup itu terserah tuannya. Bahkan nyawanya dia tidak bisa mempertahankan nyawanya lagi. Karena hidupnya sudah diserahkan kepada tuannya. Inilah arti rendah hati yang sebenarnya. Sebenarnya nyawa kita, hidup kita ini sudah menjadi miliknya Tuhan. Jadi kita nggak punya hak lagi. Maka satu-satunya cara kita harus hidup bergantung pada Tuhan. Amin. Menyerahkan hidup kita pada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, dan tetap memegang teguh iman kita. Inilah yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai orang percaya, supaya kita tetap teguh dan kita bisa melalui pintu yang sesak yang ditawarkan Tuhan. Amin. Tuhan tuh baik loh. Tuhan berikan tawaran 2 pintu. Pintu yang sesak atau pintu yang lebar. Tapi ayat Alkitab mengatakan apa? Masuklah. Artinya apa? Tuhan memberikan satu perintah, masuklah di situ. Jangan yang lain. Masuklah. Itu satu perintah kepada kita. Karena Tuhan tidak ingin umat tebusannya itu binasa. Tuhan tidak ingin umat tebusannya tidak memiliki apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak mau kita tidak menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Maka Tuhan katakan, masuklah melalui pintu yang sesak. Tuhan tunjukkan itu. Tuhan tunjukkan kasih karunia yang besar kepada kita. Masuklah. Masuklah. Kita dengar atau enggak? Saya enggak tahu. Tergantung pilihan kita. Tuhan tidak pernah memaksakan seseorang. Karena kita memiliki hak bebas untuk memilih. Mau ikut Tuhan atau tidak. Seperti Yosua. Mana yang kau pilih? Tuhannya orang-orang yang ada di sekitarmu atau Tuhan Allah? Yosua memberikan satu pilihan pada umat Israel pada waktu itu. Tapi aku dan keluargaku akan tetap memilih Yahweh sebagai Allahku. Ini satu pilihan, satu keputusan. Amin. Dan jika kita mau melalui pintu yang sesak itu, pintu yang sesak itu akan membawa kita pada satu kehidupan kekal. Amin. Kehidupan kekal. Lanjut. Pintu yang lebar. Ya, ayat 13 sampai 14 ya. Pintu yang lebar. Hidup yang mengikuti arus duniawi. Banyak orang-orang Kristen terseret pada arus duniawi. Saya tidak, dalam khotbah ini saya tidak berbicara pada orang yang tidak percaya. Saya berbicara kepada orang percaya. Karena konteks ini ditujukan pada orang yang percaya. Orang-orang Kristen banyak yang terseret dan mengikuti arus dunia. Banyak sekali Bapak Ibu. Tidak hanya umat, pendeta pun juga ikut-ikutan terseret di dalamnya.
Coba kalian Bapak Ibu lihat di internet, terlihat di YouTube. Banyak juga, tidak hanya umat Kristen, tapi pendetanya juga ikut terseret di dalamnya. Hati-hati dengan hal ini. Amin. Mengikuti arus dunia. Karena mereka mengikuti keinginan daging. Keinginan daging itu enak, mudah. Maka pintu yang lebar itu banyak pengikutnya. Banyak yang lewat di situ karena enak banget. Tawarannya menggiurkan. Dan tawarannya bersikap daging, menyenangkan daging kita. Dan itu hanya sementara. Ya, itu hanya sementara. Hanya karena jabatan meninggalkan Tuhan. Hanya karena mengejar kekayaan meninggalkan Tuhan. Hanya karena pasangan hidup meninggalkan Tuhan. Gak sabar. Gak sabar. Saya mungkin berbicara hal ini cukup tajam, karena saya bertanggung jawab pada Bapak Ibu Saudara. Amin. Supaya saya nanti tidak dipersalahkan pada Tuhan. Ini pengajaran yang tajam. Amin. Bersifat egois meskipun tahu itu salah. Dia mempertahankan keinginannya meskipun keinginannya itu dia sadar itu salah. Karena demi cita-citanya, demi keinginannya, demi harapannya, dia rela mengorbankan kasih karunia itu meskipun dia sadar itu salah, tapi tetap melakukan kesalahannya demi keinginannya tercapai. Banyak orang Kristen kurang sabar menunggu waktunya Tuhan. Kok kita sabar menunggu waktunya Tuhan? Dan kau taat, engkau setia, kau hidup dalam penyerahan diri pada Tuhan. Waktu itu akan digenapi oleh Tuhan. Rencana Tuhan akan jadi. Maka saya pernah mengatakan, hiduplah dalam proses Allah. Jangan secara instan kau capek rencana dan cita-cita saudara. Hiduplah dalam proses Allah. Ikuti proses Allah itu. Proses ilahi itu ikuti. Meskipun kadang lama, tapi hasilnya luar biasa. Amin. Karena Tuhan itu, rahasia Tuhan tak kasih tahu rahasianya Tuhan. Tuhan itu kalau memberikan sesuatu, pasti akan melihat anaknya itu pantas atau enggak menerimanya. Tuhan menginginkan iman yang berkualitas, hidup yang berkualitas, supaya engkau mendapatkan sesuatu yang berkualitas dari Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa berkualitas jika kita tidak melalui proses Tuhan, mengikuti proses ilahi itu? Gak akan pernah mungkin kita berkualitas. Emas itu dari bongkahan batu, bercampur pasir atau bercampur kotoran yang lain. Itu tidak bisa instan, dijual di toko ya nggak laku. Itu apa? Tetapi orang yang tahu tentang emas akan menghargai itu. Amin. Dia harus dibakar. Dibakar dengan api yang begitu panas sekali. Tuhan itu sedang membakar hidup kita dengan api yang panas. Kadang-kadang kita nggak tahan, tetapi engkau tetap harus bertahan. Harus setia tadi, mempertahankan iman kita.
Amin. Ya akhirnya apa? Kotoran itu akan memisahkan diri karena proses ilahi itu, karena pembakaran itu. Ya akhirnya apa? Muncul emas murni. Emas murni itu adalah emas yang bersinar. Saya pernah ngobrol sama tukang emas. Nah, emas murni pergi. Emas murni itu lentur, tidak kaku seperti cincin saudara. Itu udah dicampur. Lentur, bisa dibentuk macam-macam bisa. Itu emas murni. Jadi di saat kita muncul sebagai emas murni, kita akan bersinar dan kita mudah dibentuk oleh Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Ini yang namakan proses ilahi, Bapak Ibu. Ya. Tapi banyak kita tidak mau mengikuti proses itu, maunya instan. Ya. Yang ketiga, tidak lagi memperdulikan firman Tuhan atau tidak lagi memperdulikan Tuhan meskipun dia masih menjadi orang Kristen. Orang Kristen hanya sebagai predikat toh. Hanya sebagai embel-embel KTP, aku orang Kristen, tapi hidupnya sebenarnya tidak takut pada Tuhan. Dia masih berbuat zina, dia masih berjudi, dia masih ngelomboni orang. Dia tidak takut lagi dengan firman Tuhan. Dia enggak pedulikan Tuhan. Meskipun dia ke gereja tiap minggu. Tapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Dan apa yang diucapkan adalah hanya perkataan bibir, kata Tuhan. Jadi hati-hati sebagai orang percaya. Hati-hati. Ikuti, masuklah jalan yang sesat. Amin. Meskipun jalan yang sesat itu sulit, tapi Tuhan ada di sana. Amin. Jika engkau masuk pintu yang lebar itu gampang untuk dimasuki dan Tuhan tidak ada di sana. Ujungnya kebinasaan. Tapi pintu yang sesat, ujungnya adalah kekekalan surga yang Tuhan janjikan pada kita. Amin. Firman Tuhan itu tidak hanya untuk saudara, untuk saya, seperti Pak Dhani katakan, pedang bermata dua. Kok saya berbicara, berarti dia juga menusuk saya. Saya bersyukur. Saya bersyukur tentang firman ini, supaya saudara saya dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan memiliki janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Masuklah melalui pintu yang sesat. Tuhan Yesus memberkati.